Baik, Ibu izin untuk memulai ya, Ibu. Ya, Ya, silahkan. ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Ibu Asri dan juga teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 4, analisis regresi. Di sini kami akan memaparkan materi tentang regresi linear berganda. Oke. Selanjutnya untuk anggota kelompok 4, di sini yang pertama ada Zahra Adlin, kemudian ada Arvindi Cantikasari, yang ketiga ada Delia Nurseptiani, yang keempat ada saya sendiri yaitu Fatih Rizka, yang kelima yaitu ada Sri Dewi Raspati, dan yang keenam yaitu ada Maharani Andin dengan NIM masing-masing tertera di layar. Selanjutnya, untuk pokok-pokok bahasan yang akan dibahas hari ini, yang pertama yaitu ada pengujian hipotesis untuk koefisien regresi individu, kemudian yang kedua yaitu ada pengujian hipotesis simultan, dan yang ketiga ada selang kepercayaan untuk prediksi respon. Oke, untuk yang pertama tentang pengujian hipotesis untuk koefisien regresi individu akan dijelaskan oleh Andin. Kepada Andin, silakan. Baik, terima kasih Fatia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis untuk koefisien regresi individu. Bisa di next. Ya, di sini fungsi pengujian hipotesis adalah untuk melihat apakah suatu hipotesis yang diajukan itu ditolak atau dapat diterima. Hipotesis sendiri merupakan suatu asumsi atau pernyataan yang mungkin benar atau juga mungkin salah mengenai suatu populasi. Di mana dengan mengamati seluruh populasi, maka akan dapat diketahui apakah suatu penilaian itu benar atau salah. Nah, dalam pengujian hipotesis terdapat asumsi atau pernyataan yang diistilahkan dengan hipotesis nol atau H0. Hipotesis nol merupakan hipotesis yang akan diuji, di mana pengujian ini akan menghasilkan penerimaan H0 atau tolak H0, yang berarti penerimaan hipotesis lainnya, tolak H0 yang berarti penerimaan hipotesis lainnya, yaitu hipotesis alternatif yang biasanya dinyatakan dengan H1. Oke, di sini ada uji hipotesis regresi linear berganda. Kalau kita telah menentukan koefisien determinasi atau R kuadrat, maka kita bisa melanjutkan dengan uji signifikansi hipotesis, di mana terdapat dua uji hipotesis yang berkaitan dengan koefisien regresi linear berganda, yaitu uji T dan uji F. Di mana uji koefisien regresi individu atau parsial itu dengan uji T dan uji hipotesis secara menyeluruh atau simultan itu menggunakan uji F. Uji koefisien regresi individu atau parsial itu bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen di dalam model yang sudah terbentuk berpengaruh terhadap variabel dependen secara individu. Nah, pada regresi linear berganda ini, uji ini dilakukan karena setiap variabel independen ini memberi pengaruh yang berbeda pada model. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikasi 0,05 atau alfa 5%, dan penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut, yaitu bila nilai signifikansi T itu kurang dari 0,05 atau mutlak T hitung itu lebih dari sama dengan T tabel, maka H0 itu ditolak. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya, bila nilai signifikansi T itu lebih dari 0,05 atau mutlak T hitung itu kurang dari T tabel, maka H0 ini diterima. Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, di sini ada model regresinya itu YI sama dengan beta 0 ditambah beta 0 XI, X1I ditambah beta 2 X2I, dan selanjutnya sampai dengan ditambah E1. Dan dengan statistik ujinya itu T hitung sama dengan BI dibagi SBI. Ini sudah dibahas di kelompok sebelumnya.
Oke, di sini ada langkah-langkah pengujian hipotesis individu atau parsial. Maaf, ini ada kesalahan, harusnya uji T dan ini. Oke, langkah-langkahnya itu yang pertama menentukan formulasi hipotesis, yang kedua menentukan tingkat atau taraf signifikansi, yang ketiga menentukan kriteria penguji, yang keempat menentukan nilai uji statistik, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Oke, di sini ada rincian langkah-langkahnya. Untuk langkah pertama yaitu menentukan formulasi hipotesis, di mana jika H0 dengan beta I itu sama dengan 0, maka tidak ada pengaruh XI terhadap Y. Jika H1 atau hipotesis alternatif dengan beta I itu lebih dari 0, maka ada pengaruh positif XI terhadap Y. Dan jika hipotesis alternatif dengan beta I itu kurang dari 0, maka ada pengaruh negatif XI terhadap Y. Dan jika hipotesis alternatif dengan beta I-nya itu tidak sama dengan 0, maka ada pengaruh XI terhadap Y. Langkah selanjutnya yaitu menentukan, bisa balik lagi. Langkah selanjutnya yaitu menentukan taraf nyata, yaitu dengan T-tabel, di mana taraf nyata ini ditentukan dengan derajat bebas, di mana derajat bebasnya itu N dikurang K. Langkah ketiga, menentukan kriteria pengujian. Di sini jika H0 diterima jika T hitung itu kurang dari sama dengan T tabel, dan H0 ditolak apabila T hitung lebih dari T tabel. Selanjutnya, jika H0 diterima apabila T hitung itu lebih dari sama dengan min T tabel, dan H0 ditolak apabila T hitung kurang dari negatif T tabel, dan H0 itu diterima apabila min T alfa per 2 kurang dari T hitung kurang dari T alfa per 2, dan H0 diterima apabila T hitung kurang dari min T alfa per 2 atau T hitung lebih dari T alfa per 2. Langkah keempat itu menentukan nilai uji statistik. Di sini kita bisa cari T hitungnya dengan rumus BI itu sama BI dibagi SBI. Dan langkah terakhir yaitu menarik kesimpulan, yaitu menyimpulkan apakah H0 itu diterima atau ditolak. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya untuk contoh soal yang pertama, yaitu dalam suatu penelitian yang dilakukan terhadap 10 pekerja yang dipilih secara random, diperoleh data berikut. Oke, boleh disimak terlebih dahulu untuk tabelnya. Di sini ada Y, X1, dan X2 dengan keterangan yaitu Y adalah keluaran atau satuannya. Kemudian X1-nya adalah nilai tesnya. X2-nya adalah pengalaman kerja per tahun. Kemudian ini yang ditanyakan adalah ujilah pendapat yang mengatakan bahwa di poin A yaitu tidak ada pengaruh nilai uji terhadap output pekerja, dengan alternatif ada pengaruh negatif, gunakan taraf nyata sebanyak 5%. Kemudian poin B yaitu tidak ada pengaruh pengalaman kerja terhadap output pekerja, dengan alternatif ada pengaruh positif, dengan menggunakan taraf nyata sebanyak 5%. Oke, selanjutnya untuk jawaban poin A, di mana tadi untuk pertanyaannya sendiri yaitu tidak ada pengaruh nilai uji terhadap output pekerja. Yang pertama dilakukan adalah pengujian hipotesis dari B1, di mana H0 dengan B1 sama dengan 0, yaitu tidak ada pengaruh XI terhadap Y. Kemudian H1-nya yaitu BI kurang dari 0, itu artinya ada pengaruh negatif XI terhadap Y. Dengan taraf nyata 5%, maka kita dapatkan N-nya adalah 10 pekerja tadi, kemudian K-nya adalah 3, dengan derajat bebasnya adalah 7. Kemudian kita dapatkan T-tabelnya adalah 1,895. Di sini ada yang ketiga, yaitu kriteria pengujian, dengan H0 diterima apabila T0 lebih besar sama dengan min 1,895. Di sini ditulis minus karena adanya alternatif pengaruhnya negatif. Kemudian yaitu ada H0 ditolak apabila T0 kurang dari minus 1,895. Oke, untuk sebelah kanannya di sini ada rumus dari B1, B2, kemudian SB1, SB2, dan juga SE. Sehingga kita dapatkan seperti di kanan bawah setelah dihitung menggunakan Excel, dengan kita dapatkan B1-nya 0,212, B2-nya adalah 1,999, SB1-nya adalah 0,012, SB2-nya adalah 0,146.
Selanjutnya, untuk yang keempat yaitu uji statistik dengan T0 sama dengan B1 dikurangi tadi ya untuk hasil hipotesis dari B1 besar yaitu dibagi dengan SB1. Dengan B1 sama dengan 0, maka T0-nya kita dapatkan 17,67. Dan terakhir kita dapat simpulkan karena T0-nya adalah 17,67 lebih besar dari T tabelnya tadi, yaitu minus 1,895, maka H0 diterima, jadi tidak ada pengaruh nilai uji terhadap output pekerja. Itu untuk jawaban poin nomor A. Selanjutnya kita di sini ada poin B, di mana kita akan buktikan tidak ada pengaruh pengalaman kerja terhadap output pekerja dengan alternatifnya ada pengaruh positif. Yang pertama dilakukan adalah pengujian hipotesis dari B besar, yaitu dengan H0, di mana BI itu akan sama dengan 0, artinya tidak ada pengaruh dari X2 terhadap Y. Kemudian H1-nya yaitu BI lebih besar dari 0, itu adanya pengaruh positif X2 terhadap Y. Dengan taraf nyata 5%, kita dapatkan T tabelnya, dengan derajat bebasnya 7, adalah 1,895 juga. Dengan kriteria pengujiannya yaitu H0 diterima apabila T0 kurang dari sama dengan 1,895, di sini positif. Kemudian juga H0 ditolak apabila T0 lebih besar dari 1,895, itu juga positif. Dengan uji statistiknya kita dapatkan yaitu H0-nya diterima apabila T0-nya kurang dari sama dengan 1,895 dan H0-nya ditolak apabila T0 itu lebih besar dari 1,895. Dengan kesimpulan yaitu karena T0-nya kita dapatkan 13,69, itu adalah lebih besar dari T tabelnya, maka H0-nya ditolak, maka ada pengaruh dari pengalaman kerja terhadap output pekerja. Oke, selanjutnya untuk pengujian hipotesis simultan, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Delia terlebih dahulu. Pada Delia dipersilahkan. Baik, terima kasih Fatia. Untuk selanjutnya yaitu pengujian hipotesis simultan pada model linear berganda. Di sini hipotesis itu merupakan suatu asumsi atau pertanyaan atas suatu kondisi populasi yang mungkin benar atau salah berdasarkan dengan data sampel yang akan kita uji. Nah, kemudian pengujian hipotesis ini merupakan pengujian yang dilakukan pada hipotesis dengan tujuan untuk menentukan apakah hipotesis ini dapat diterima atau ditolak, atau hipotesis yang sudah kita buat itu benar atau salah. Boleh lanjut. Pengujian hipotesis simultan atau UJF. Nah, UJF ini merupakan salah satu jenis uji yang dapat digunakan sebagai pengujian hipotesis. UJF ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas X1 dan X2, maaf ini maksudnya X2, secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat Y. Nah, signifikan di sini berarti bahwa pengaruh yang terjadi itu berlaku untuk seluruh populasi. Berikut adalah langkah-langkah pengujian hipotesis simultan atau UJF. Yang pertama itu kita menentukan hipotesis, kemudian menentukan tingkat atau taraf signifikansi, kemudian menentukan statistik uji atau F hitung, dilanjutkan dengan menentukan F tabel, kemudian menentukan daerah penolakan, dan terakhir menarik kesimpulan. Kemudian akan dibahas lebih lanjut, boleh di next. Nah, sesuai dengan langkah-langkah yang tadi, yang pertama itu menentukan hipotesis, di mana hipotesis pada UJF ini ada H0 dan H1, di mana H0-nya ini tandanya itu menggunakan tanda sama dengan, sedangkan H1 itu menggunakan tidak sama dengan. H1 ini berarti tidak terdapat pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y, sedangkan H1 terdapat pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y. Kemudian yang kedua itu menentukan tingkat atau taraf signifikansi. Biasanya taraf yang digunakan itu sebesar 5%. Jadi alfa sama dengan 5%. Kemudian yang ketiga itu menentukan statistik uji atau F hitung. Nah, di sini rumus F hitung itu sama dengan R kuadrat per K per 1 dikurang R kuadrat dibagi N dikurang K dikurang 1. Atau bisa kita sederhanakan lagi, rumusnya menjadi R kuadrat dikali N dikurang K dikurang 1 dibagi K dikali 1 min R kuadrat. Dengan keterangannya, R kuadratnya di sini itu adalah koefisien determinasi, K-nya itu banyaknya variabel bebas atau banyaknya X
dan N itu banyaknya seluruh data. Yang keempat, menentukan F-tabel. Nah, di sini F-tabel itu dapat kita cari dengan yang pertama itu kalau kita cari dengan manual, kita bisa menggunakan tabel F. Yang kedua itu jika kita cari dengan menggunakan Excel, ini bisa kita menggunakan rumus yang ada di layar. Dengan alfanya itu adalah taraf signifikansi, yaitu alfa. Kemudian DF itu derajat kebebasan. Jadi derajat kebebasannya itu ada dua, ada yang pembilang, ada yang penyebut. Nah, yang pembilang itu nilainya sama dengan K atau jumlah variabel bebas. Sedangkan penyebutnya itu di sini ada N dikurang P, N dikurang K dikurang P. N-nya itu jumlah sampel, banyaknya sampel. K-nya itu variabel bebas, yaitu X, dan P-nya itu jumlah variabel terikat, yaitu Y. Kemudian selanjutnya itu ada menentukan daerah penolakan. Nah, jika setelah kita temukan F hitung dan F tabelnya, kemudian kita bandingkan, jika F hitungnya itu lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima, atau dengan kata lain H1-nya itu ditolak. Sedangkan jika F hitungnya itu lebih besar dengan F tabel, maka H0-nya itu ditolak, atau dengan kata lain H1-nya itu diterima. Dan yang terakhir itu menarik kesimpulan. Berdasarkan dengan daerah penolakan yang telah kita dapatkan, maka kita bisa menarik kesimpulan apakah terdapat pengaruh antara variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, berikut ada contoh soal. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahra. Oke, baik. Terima kasih, Delia. Jadi kita masuk ke contoh soal dari uji simultan di analisis linear berganda ini. Untuk uji simultan, soalnya itu seorang peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada pengaruh makanan ikan dalam satuan tiap hari dalam seminggu. Kita simbolkan X1 dan panjang ikan, satuannya mm, disimbolkan X2, terhadap berat ikan, yaitu kilogram, disimbolkan sebagai Y, di desa Rani Tambak Raya Sejahtera. Nah, peneliti tersebut memiliki data sebagai berikut. Jadi ini soal yang digunakan oleh kelompok sebelumnya, tapi kita lanjutkan untuk menggunakan uji simultan atau uji F-nya. Jadi soalnya itu pertanyaannya tentukan apakah terdapat pengaruh makanan ikan dan panjang ikan secara bersama-sama terhadap berat ikan di desa Rani Tambak Raya Sejahtera. Boleh di next. Oke, sesuai dengan penjelasan Delia tadi, berdasarkan langkah-langkah uji simultan, kita bisa mencari persamaan regresinya terlebih dahulu dengan menggunakan tabel bantuan. Ini tabel bantuannya juga udah dijelasin dari kelompok sebelumnya. Ada makanan ikan sebagai X1, X2, dan Y. Terus kita kalikan X1 dengan Y, X2 dengan Y, terus dikalikan X1 dengan X2, kolom selanjutnya X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan Y kuadrat. Boleh di next. Nah, selanjutnya kita sudah tahu menggunakan tabel bantuan, kita bisa menentukan X1 kuadrat, tapi ini untuk X kecil, begitupun dengan variabel-variabel lainnya. Ini rumusnya udah dijelasin sama kelompok sebelumnya, udah ada di pojok sebelah kanan. Terus dari rumus-rumus yang sudah didapat, kita bisa menentukan kesamaan regresinya dengan bisa menentukan B1, B2, dan A. Di sini B1-nya itu didapatkan 0,519, B2 0,0519, dan A-nya 28,32. Jadi persamaan regresinya itu 28,321 ditambah 0,52 X1 ditambah 0,052 X2. Boleh next. Oke. Langkah kedua, kita bisa mencari koefisien determinasi. Fungsi untuk mencari koefisien determinasi ini untuk bisa menentukan F hitungnya nanti. Jadi rumusnya itu juga udah dijelasin, maksudnya udah ada di kelompok sebelumnya, yaitu B1 dikali sigma X1Y tambah B2 dikali sigma X2Y per sigma Y kuadrat. Ini untuk koefisien yang kecil semua. Sehingga koefisien determinasinya itu didapatkan
sekitar 0,35 jika dibulatkan. Boleh di next. Oke. Untuk langkah yang ketiga, kita bisa menentukan hipotesisnya. Sesuai dengan penjelasan Delia tadi, H0 itu tandanya sama dengan mengartikan tidak ada pengaruh signifikan atau nyata antara makanan ikan dan panjang ikan secara bersama-sama atau simultan terhadap berat ikan. Untuk H1, tandanya itu tidak sama dengan mengartikan bahwa terdapat pengaruh signifikan atau pengaruh yang nyata antara makanan ikan dan panjang ikan secara simultan terhadap berat ikan. Langkah yang keempat, kita bisa mencari F hitungnya dengan rumus yang tertera, R kuadrat per K dibagi 1 dikurang R kuadrat per N dikurang K dikurang 1, atau bisa menggunakan rumus yang kedua, yaitu R kuadrat dikali N min K min 1 per K dikali 1 min R kuadrat. Di sini K-nya itu sebagai variabel bebas, karena ada dua variabel bebas, yaitu makanan ikan dan panjang ikan, jadi K-nya ada 2, dan N-nya itu total data, yaitu ada 12. Jadi kita bisa substitusiin ke dalam rumusnya, sehingga F hitungnya itu didapatkan nilai 2,42. Oke, angka kelima, kita bisa menentukan daerah penolakan dan nantinya menarik kesimpulan. Jadi untuk daerah penolakan, kita udah dapetin F hitungnya 2,42. Selanjutnya kita menentukan F tabel, yaitu 4,26. Nah, 4,26 ini kita bisa dapetin dari mencari secara manual dari F tabel atau menggunakan rumus yang ada di Excel yang tadi udah dijelasin sama Delia. Karena di sini F hitungnya itu kurang dari F tabel, maka keputusannya adalah terima H0, sehingga kesimpulan yang bisa didapatkan berdasarkan data yang dimiliki dengan taraf signifikan 100%, maka sudah cukup bukti untuk menerima H0. Artinya, makanan ikan dan panjang ikan tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap berat. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk bab ketiga yaitu tentang kepercayaan untuk prediksi respon akan dijelaskan oleh Dewi kepada Dewi, dipersilakan. Baik, terima kasih Fatia. Untuk bab selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang skala kepercayaan untuk prediksi respon. Nah, yang pertama itu pengertian skala kepercayaan. Skala kepercayaan itu adalah sebuah interval antara dua nilai yang membuat nilai parameter. Cara terbaik dalam mengestimasi adalah skala yang pendek dan mempunyai tingkat kepercayaan yang paling tinggi. Sebentar, ada suara yang mengganggu ya. Buat dia 3 juz gampang. Coba dihubungi dulu temannya. Apalagi yang kemarin kan. Ya, silahkan. Nah, jika misalkan theta itu adalah sebuah parameter populasi dan theta itu adalah estimator titiknya, maka bentuk selang kepercayaan dari parameter theta itu bisa kita tuliskan sebagai T dari theta topi kurang D kurang dari theta kurang dari theta topi ditambah D, sama dengan 1 dikurangi alpha dikali 100%, di mana D itu adalah margin of error atau standar errornya, dan 1 kurangi alpha itu adalah tingkat kepercayaan dan alpha adalah tingkat signifikansinya. Lalu selang kepercayaan bisa juga ditulis dalam bentuk theta lebih besar dari theta topi kurang D kurang dari theta topi ditambah D, atau bisa juga kita tuliskan sebagai theta topi plus minus D. Lalu selanjutnya estimasi interval menggunakan model regresi. Yang pertama itu ada selang kepercayaan untuk rata-rata dari Y.
di mana menetapkan batas atas dan batas bawah di sekeliling estimasi titik untuk nilai rata-rata Y yang diberikan oleh X. Lalu yang kedua itu adalah ada selang prediksi untuk individu Y, di mana di sini menetapkan batas atas dan batas bawah di sekeliling estimasi titik untuk nilai individu Y yang diberikan oleh X. Lalu selanjutnya itu ada rumus dari selang kepercayaan untuk rata-rata dari Y. Ini dirumuskan sebagai Y tadi plus minus P dikali ST per akar dari N, di mana Y tadinya itu merupakan perkiraan nilai Y berdasarkan kumpulan nilai X yang disediakan. Lalu P itu adalah tabel, di mana tabelnya itu kan bisa dihitung berdasarkan rumus. Kalau misalkan di Excel itu PINC di buka kurung syarat signifikansinya, lalu DF residual atau di sini N dikurangi K, di mana N-nya itu dia jumlah datanya, lalu K-nya itu dia banyaknya variabel. Lalu SE adalah faktor standar error dari estimasi. Untuk selanjutnya ini rumus yang digunakan untuk mencari selang prediksi. Ini kurang lebih hampir mirip dengan selang kepercayaan yang sebelumnya, cuma ini agak berbeda sedikit. Di mana rumus yang digunakan itu adalah Y tadi plus minus T dikali ST, di mana Y tadinya itu tadi perkiraan nilai Y berdasarkan kumpulan nilai X yang disediakan, Y-nya itu merupakan penghitung tabel, dan ST-nya itu merupakan faktor standar error dari estimasi. Untuk selanjutnya ada contoh sama. Contoh sama itu, Andi hendak membeli rumah. Dia melakukan penelitian mengenai beberapa rumah yang sedang dijual. Setelah diteliti, diperoleh data sebagai berikut yang tertera di tabel ini. Di mana di sini ada data harga yang dinilai sebagai Y, terus besarnya luasnya rumah, lalu banyaknya kamar, lalu X ketiga itu dia tahun atau umur rumah itu. Jadi di sini kita diminta untuk yang pertama menghitung harga estimasi untuk sebuah rumah dengan luas 2000 meter persegi dengan 3 kamar dan usia 10 tahun. Lalu yang kedua kita diminta untuk menghitung selang kepercayaan dari rata-rata harga rumah dengan luas 2000 meter persegi dengan 3 kamar dan usia 10 tahun. Lalu yang ketiga kita diminta untuk menghitung selang prediksinya. Nah, untuk memperoleh persamaan regresi linear bergandanya, kita bisa menggunakan cara manual atau menggunakan menu data analisis di Excel. Nah, ini saya menggunakan menu data analisis, dan setelah saya gunakan menu data analisis, diperoleh data sebagai berikut. Nah, di sini yang saya tambahin ini, dia diperoleh A-nya itu atau interceptnya itu dia 56.269,04. Lalu untuk X1-nya atau B1 itu 27,61, B2-nya itu 1.300,83, B3-nya itu negatif 3.630,35. Sehingga dari data tersebut diperoleh persamaan regresi linear bergandanya adalah Y sama dengan 56.269,04 ditambah 27,62 X1 ditambah 1.300,83 X2 dikurangi 3630,35 X3. Lalu yang pertama itu kan kita diminta untuk menghitung harga estimasi untuk sebuah rumah dengan luas 2000 meter persegi dengan 3 kamar dan usia 10 tahun. Nah, dari pernyataan tadi kita bisa mengetahui bahwa X1-nya itu 2000, X2-nya itu 3, dan X3-nya itu 10. Lalu ditanyakan itu adalah Y-nya atau estimasi harga untuk spesifikasi rumah yang tadi. Jadi, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita tinggal mensubstitusi setiap nilai X yang telah disediakan ke persamaan regresi linear berganda yang
sudah kita dapatkan tadi. Sehingga kita peroleh ya kopinya itu 799.092,3, sehingga harga estimasi untuk sebuah rumah dengan luas 2.000 meter persegi dengan 3 kamar dan usia 10 tahun itu adalah 79.092,3. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Dewi atas penjelasannya. Selanjutnya untuk yang terakhir oleh Harvindi, kepada Harvindi dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya yang ditanyakan yaitu selang kepercayaan dari rata-rata harga rumah dengan luas 2.000 meter persegi dengan 3 kamar dan usia 10 tahun. Diketahui dari hasil penyelesaian yang A tadi, YTOP-nya sama dengan 79.092,3, kemudian dengan taraf signifikansinya 5% dan derajat kebebasannya 11, kita peroleh uji tabelnya. T-tabel itu sama dengan 2,20. Kemudian standar errornya tadi sudah diketahui sama dengan 9.123,69 dan banyaknya data yaitu N sama dengan 15. Yang ditanyakan selang kepercayaan, kemudian kita substitusikan ke persamaan selang kepercayaan semua yang diketahuinya, yaitu YTOP plus minus T dikali SE dibagi akar N, itu sama dengan 79.092,3 plus minus 5184,92. Sehingga jika kita tambahkan, kita peroleh batas atasnya itu 84.277,22. Jika kita kurangkan, kita peroleh batas bawahnya 73.907,38. Sehingga selang kepercayaan dari rata-rata harga rumah dengan luas 2.000 meter persegi dengan 3 kamar dan usia 10 tahun berada di antara 73907,38 dan 84277,22. Selanjutnya yang ditanyakan adalah selang prediksi. Yang diketahui masih sama, tinggal kita substitusikan ke persamaan selang prediksinya. Bedanya di sini persamaannya tidak ada akar N-nya, jadi YTOP plus minus T dikali SE. Sehingga diperoleh batas bawahnya itu 59.11,2 dan batas atasnya 99.173,4. Sehingga selang prediksi dari rata-rata harga rumah dengan luas 2.000 meter persegi dengan 3 kamar dan usia 10 tahun adalah 59.011,2 dan 99.173,4. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk yang sudah mempresentasikan dari kelompok 4. Selanjutnya ini akan ada contoh latihan ada 3 soal masing-masing. Sebelumnya dari Ibu Asrin tanya apakah ini untuk latihan soal terlebih dahulu atau tanya jawab terlebih dahulu ya? Tanya jawab dulu ya. Oke, baik Ibu. Baik. Untuk tanya jawab. Untuk raise hand di Zoom, kemudian apabila sudah dipersilahkan untuk bertanya mengenai pertanyaan yang akan ditanyakan, baru boleh unmute. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan.
Oke, baik. Untuk penanya pertama, di sini ada yang sudah raise hand dari Safira Nurul Hasanah. Dipersilakan untuk unmute menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Rizka. Fatia, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Safira Nurul Hasanah dari kelompok 3, izin bertanya. Pertanyaannya itu, bagaimana hubungan antara tingkat kepercayaan dengan lebar selang kepercayaan? Apakah sudah jelas? Oke, sudah jelas, Safira. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, baik. Untuk itu kita tunggu lagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Silakan bertanya ya, kelompok 1, 2, dan terakhir 5 ya. Oke, baik. Untuk penanya kedua dari Deswarina Zahra Arlinet yang sudah raise hand, boleh unmute untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Ica. Saya Desva dari kelompok 1, izin bertanya. Jika UJF tidak signifikan, langkah apa yang harus kita lakukan untuk mengatasinya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Deswarina sudah jelas untuk pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya boleh teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung raise hand saja ya. Oke, untuk pertanyaan ketiga dari Lestari Kumala Dewi, boleh untuk unmute menyampaikan pertanyaan. Baik, izin bertanya. Saya dari kelompok 2. Apa sih perbedaan dari pengujian T sama pengujian F? Lalu saat kapan kita menggunakan pengujian T, saat kapan kita menggunakan pengujian F? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Lestari sudah bertanya. Pertanyaannya jelas. Ya, untuk kelompok yang belum, ada satu kelompok yang belum bertanya dari kelompok 5 ya. Untuk kelompok 5, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Untuk Hana Nadia diperbolehkan untuk unmute dan menyampaikan pertanyaannya.
Oke, saya dari kelompok 5 izin bertanya. Jadi pertanyaannya itu faktor apa saja yang mempengaruhi lebar selang kepercayaan? Terima kasih. Baik, terima kasih Hana untuk pertanyaannya, sudah jelas. Oke, baik. Untuk keempat pertanyaan sudah kami tampung dari kelompok 4. Untuk pertanyaan pertama dari kelompok 1 tentang langkah apa yang harus dilakukan jika UGF tidak signifikan akan dijawab oleh Zahra Adlin. Pada Zahra Adlin dipersilakan. Baik, terima kasih Ica. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Desvarina selaku kelompok 1. Pertanyaannya itu, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi jika UGF itu hasilnya tidak signifikan? Langkah pertama mungkin kita bisa memeriksa hubungan antar variabelnya. Jadi salah satu alasan mengapa UGF ini hasilnya tidak signifikan adalah karena hubungan antar variabel yang tidak linear. Oleh karena itu, kita perlu melakukan pengecekan hubungan antar variabel bisa menggunakan diagram pencar atau scatter plot atau menggunakan teknik lainnya. Nah, selanjutnya langkah berikutnya kita bisa menambah variabel independen atau variabel X-nya. Jadi, jika hubungan antar variabel sudah kita periksa dan tidak ditemukan masalah, maka kita bisa mencoba menambah variabel independen lainnya. Variabel ini dapat ditambahkan satu per satu, kemudian diuji dengan UGF, atau dapat menggunakan teknik lain dalam analisis regresi berganda. Jadi tujuannya itu untuk melihat apakah penambahan variabel independen akan meningkatkan kemampuan model dalam menjelaskan variasi dalam sampel atau tidak. Tapi harus kita ingat bahwa penambahan variabel independen yang tidak relevan nantinya malah bisa merusak model yang sudah kita gunakan atau yang sudah ada. Untuk langkah ketiga, kita bisa mengulangi model. Jadi jika penambahan variabel tidak memperbaiki hasil UGF, maka hal yang bisa kita lakukan adalah mengulang pembuatan modelnya. Nah, beberapa hal yang mungkin dilakukan adalah memperbaiki data yang tidak lengkap, lalu membersihkan data yang tidak relevan, atau bahkan mengubah teknik statistik yang digunakan. Mungkin itu jawaban yang bisa kami sampaikan. Apakah sudah jelas kelompok 1? Sudah Zahra, terima kasih. Baik, sama-sama. Oke, benar ya tadi. Boleh menambahkan variabel X-nya ya, atau mengganti. Jadi kalau modelnya tadi 2, kan misalkan X1, Y, X1, X2, variabelnya 2 gitu. Nah, berarti kan modelnya sudah X1, X2 ya. Nah, kalau menambah variabel baru X3, maka modelnya pun harus ditambahkan juga. Nah, itu mempengaruhi signifikansi di akhir ya. Nanti. Oke, bagus. Silakan lanjutkan. Oke, baik. Terima kasih untuk Zahra Adlin yang telah menjawab. Oke, baik. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana hubungan antara tingkat kepercayaan dengan lebar selang kepercayaan yang ditanyakan dari kelompok 3. Untuk jawabannya dalam statistik sendiri, tingkat kepercayaan dan interval atau selang kepercayaan itu memiliki keterkaitan di antara keduanya, sehingga memungkinkan adanya pertimbangan tentang satu sama lain, di mana menganggap adanya keandalan dari suatu estimasi, karena keyakinan mengukur seberapa konsisten menemukan parameter estimasi berdasarkan estimasi yang ditentukan. Nah, untuk maka bagaimana dengan hubungan tingkat kepercayaan dan lebar selang kepercayaan di sini? Ketika tingkat kepercayaan meningkat, maka otomatis lebar interval atau selang kepercayaan tersebut juga meningkat, di mana tingkat kepercayaan yang lebih besar meningkatkan kemungkinan ditemukannya nilai yang
benar dalam interval kepercayaan, yang dimana artinya interval tersebut akan jadi lebih besar, seperti itu. Dari kelompok 3 yang bertanya, apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Safira juga yang telah bertanya. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3, yaitu tentang faktor apa saja yang mempengaruhi lebar selang kepercayaan, yang ditanya oleh Hana akan dijawab oleh Sri Dewi. Kepada Sri Dewi dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Hana, yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi lebar selang kepercayaan. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi lebar selang kepercayaan itu diantaranya meliputi tingkat kepercayaan yang diinginkan, ukuran sampel, dan keragaman dari sampel itu. Nah, misalkan kita pada data yang sama kita menggunakan selang kepercayaan 95% dan 99%. Nah, selang kepercayaan 99% ini akan lebih lebar dibandingkan dengan 95% untuk sampel yang sama. Mungkin sekian jawaban dari saya. Apakah sudah cukup terjawab? Sudah, Dewi, terima kasih. Iya, sebenarnya menyambung ya dengan pertanyaan tadi. Kalau 99% otomatis lebarnya lebih lebar ya selang kepercayaannya dibandingnya 95% ya. Ya kan makin tinggi tingkat kepercayaannya ya. Oke, lanjutkan. Oke, baik. Terima kasih untuk Dewi dan Hana. Selanjutnya yang keempat, ada pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apa perbedaan pengujian T dengan uji F. Jadi uji T-nya digunakan saat kapan dan uji F-nya digunakan saat kapan. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Delia. Kepada Delia dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk uji F itu digunakan untuk melihat apakah model yang digunakan, apakah terdapat pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Jadi untuk melihat variabel bebasnya itu kalau di linear berganda ini kan ada dua, ada X1, X2. Jadi dilihat apakah dua-duanya itu berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau tidak. Sedangkan untuk uji T itu untuk menguji apakah salah satu variabel bebasnya itu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat atau tidak. Nah, jadi biasanya itu akan dilakukan uji F terlebih dahulu, kemudian jika sudah layak atau sudah memenuhi, baru akan dilanjutkan dengan uji. Apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, jadi untuk uji T itu sebenarnya dia masuk ke dalam uji regresi linear sederhana ya. Nah, tapi kenapa diulas lagi di regresi linear berganda? Karena biasanya untuk mencari hubungan gitu ya antara Y dengan X1 dan Y dengan X2 tuh dicari satu-satu dulu sebelum mencari dengan uji F antara hubungan Y dengan X1 dan X2 gitu ya. Jadi kalau dalam perhitungannya dia hanya menggunakan satu variabel X saja gitu ya. Oke, dilanjutkan dengan latihan ya. Oke, baik. Terima kasih tadi untuk Delia yang sudah menjawab pertanyaan dari Lestari. Selanjutnya kita akan ada latihan soal. Oke. Untuk latihan soal kita ada 3 pertanyaan dari soal yang sama. Oke, untuk latihan soal yang pertama itu untuk soalnya di sini ada seorang mahasiswa melakukan penelitian dengan judul pengaruh partisipasi anggaran dan pengawasan BPD terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten XYZ. Setelah dilakukan pengumpulan melalui kuesioner, diperoleh hasil sebagai berikut dengan data pada tabel terlihat pada
partisipasi anggaran sebagai X1, pengawasan BPD sebagai X2, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa itu Y. Dengan pertanyaan pertama yaitu tentukan apakah terdapat pengaruh partisipasi anggaran dan pengawasan BPD secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten XYZ. Kemudian untuk yang kedua yaitu pembuktian pendapat bahwa tidak ada pengaruh partisipasi anggaran X1 terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa atau Y dengan alternatif ada pengaruh negatif dengan menggunakan taraf neto sebanyak 5%. Kemudian yang terakhir yaitu adalah carilah selang kepercayaan untuk rata-rata akuntabilitas pengelolaan dana desa ketika partisipasi anggaran sebesar 70 dan pengawasan BPD sebesar 60. Dan terakhir yaitu selang prediksi untuk rata-rata akuntabilitas pengelolaan dana desa ketika partisipasi anggaran sebesar 70 dan pengawasan BPD sebesar 6. Baik, itu saja untuk latihan soalnya.
Coba di-share saja YouTube-nya. Iya, Ibu. Sebentar, Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya melakukan uji parameter atau uji hipotesa regresi linear berganda. Ganda. Ini uji hipotesa yang kita gunakan adalah uji F. Uji F ini berguna untuk mengetahui apakah peubah-peubah atau variabel-variabel bebas yang ada dalam model berpengaruh signifikan secara serempak terhadap variabel bebasnya. Oke ya, teman-teman, itu adalah contoh soalnya. Uji F ya, pada hitung terlebih dahulu nilai R kuadrat atau koefisien determinasi. Oke, di sini sudah saya hitung ya di video sebelumnya. Diperoleh R kuadratnya adalah 0,747815. Bagi teman-teman yang masih bingung bagaimana cara untuk menentukan R kuadrat atau koefisien determinasi, silahkan lihat video pembelajaran sebelumnya yang berkaitan dengan koefisien determinasi. Untuk memudahkan, nanti saya akan cantumkan linknya di deskripsi. Oke, kita akan langsung mencari F hitung dengan menggunakan rumus ini. Berarti sama dengan R kuadrat. R kuadrat di sini nilainya adalah 0,747815. Jadi teman-teman tidak perlu mengkuadratkan. Karena di sini sudah nilai R kuadrat. Tinggal kita klik seperti ini ya, teman-teman. Kemudian dikali dalam kurung N itu merupakan jumlah data atau banyaknya sampel. Untuk kasus ini adalah 12 ya, ini. Kemudian dikurangi K-nya itu adalah jumlah variabel bebas. Untuk kasus ini K-nya adalah 2 ya. Kemudian dikurangi 1 kurung tutup. 2 kali ya teman-teman, seperti ini. Kemudian dibagi K. Kita beri kurung buka dulu untuk memastikan operasinya dihitung terlebih dahulu. K-nya adalah 2, kemudian dikali kurung buka satu ya dikurangi R kuadrat. R kuadratnya adalah ini ya teman-teman. Kemudian kurung tutup 2 kali. Nah, seperti ini. Silahkan teman-teman pastikan rumus yang diinputkan itu sudah sesuai, sudah tepat. Kalau sudah, kita akan enter. Oke, di sini diperoleh nilai F hitung adalah 13,344
0,1. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Teman-teman perhatikan di dalam kriteria di sini diperlukan F tabel. Maka kita juga harus menghitung F tabel sama dengan F titik ya, kemudian inverse yang ini ya. INVRT ya. Kemudian di sini probability yang kita gunakan atau alfanya adalah 0,05. Koma di Excel saya menggunakan titik ya, teman-teman. Introducing the English test designed for you. Convenient, fast, affordable, teman-teman. Jadi sesuaikan saja dengan format Excel teman-teman. Kemudian degree freedom yang pertama itu adalah jumlah variabelnya. Variabel bebas ya. Jumlah variabel bebas. Untuk kasus ini adalah 2. Kemudian degree freedom yang kedua itu adalah N dikurangi K dikurangi 1. Berarti 12 dikurangi 2 dikurangi 1. Maka hasilnya adalah 9. Kurung tutup. Oke ya, teman-teman, ini adalah cara untuk mencari F tabel. Ya, kita gunakan F INVRT ya. Kemudian yang pertama ini adalah alfanya ya. Kemudian berikutnya itu adalah degree freedom. Yang pertama itu adalah jumlah variabel bebas. Kemudian degree freedom yang kedua adalah jumlah data dikurangi jumlah variabel dikurangi 1. Kalau sudah, kita akan enter. Diperoleh F tabel 4,256495. Sekarang kita akan bandingkan dengan F hitung. Ternyata yang lebih besar itu adalah F hitung. Oke ya teman-teman. Maka berdasarkan kriteria yang ini berarti ya F hitung lebih besar dari F tabel. Maka kesimpulannya HO ditolak. HO ditolak. Kemudian HA diterima. Artinya apa? Artinya kedua variabel bebas yaitu nilai ujian dan frekuensi membolos berpengaruh signifikan terhadap variabel bebasnya. Oke teman-teman, ini adalah bagaimana caranya kita melakukan uji parameter atau uji hipotesis dengan menggunakan F hitung pada regresi linear berganda. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat link setelahnya. Kalau tidak salah itu ya, uji parsial ya. Tidak salah. Coba dibuka.
Oke, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana caranya melakukan perhitungan secara manual dari analisis regresi linear berganda dua variabel bebas. Nah, ini ebook ini dapat kawan-kawan peroleh secara gratis di internet ya. Di browsing aja, teknik hitung manual analisis regresi linear berganda dua variabel bebas. Nah, itu ebooknya bisa diperoleh secara gratis. Oke, kita bahas sedikit dulu di awal. Oke, kita akan menggunakan ya di video kali ini saya akan membahas dengan pendekatan yang pertama menggunakan metode matriks ya. Sebenarnya metode matriks ini kalau kita lakukan perkalian matriks nanti bisa menjadi pendekatan persamaan normal. Gitu ya. Jadi ini dari metode matriks ini kita akan bisa menghitung ya berapa sih koefisien beta 0-nya atau B0, B1 dan B2. Ini akan kita cari nilai-nilai ini. Sedangkan sigma X2 kali B2, B2 sigma X2. Ya, sigma X1 kali B0, B0 sigma X1, X sigma X1 kuadrat kali B1, B1 sigma X1 kuadrat. Sigma X1 X2 kali B2 itu B2 sigma X. Ke Y. Ya, kita akan bandingkan T hitung dengan T tabel. Ya, sekarang kita akan belajar memperoleh ya nilai T hitungnya. T hitung diperoleh, ini rumusnya BI dibagi SBI ya. BI adalah koefisien regresinya. Koefisien regresi yang betanya tadi, kalau kita punya dua variabel bebas berarti koefisien regresi untuk beta 1 dan juga beta 2. Sedangkan SBI adalah standar error dari prediktor betanya, beta ke-1, beta kedua, kan ada 2 gitu ya. Gitu. Nah, untuk bisa mendapatkan nilai tersebut, kita membutuhkan ini nilai-nilai tambahan ya. Ini saya sudah siapkan nilai-nilai tambahannya. Karena nanti untuk memperoleh standar error dari beta, kita harus mendapatkan dulu nilai standar error dari Y-nya. Gitu ya, standar error dari Y-nya. Ya, sedangkan untuk bisa mendapatkan standar error dari Y, kita butuh nilai nanti sum square errornya. Ya, sum square error nanti kita hitung dari sini. Oke, ini mungkin kalau teman-teman lihat rumusnya kelihatannya rumit ya, tapi ini akan saya bantu dengan Excel biar kelihatannya lebih mudah. Terus nanti kita juga perlu nilai korelasinya ya. Nilai korelasi kita bisa hitung juga langsung pakai function di Excel. Ya, sementara kita isi dulu nih sum square errornya ya. Ini yang pertama, untuk bisa mendapatkan nilai sum square error kita harus tahu nilai y hat-nya atau y topi atau nilai prediksi dari nilai y-nya berdasarkan persamaan regresinya. Ya, untuk bisa menghitung nilai ini kita lihat nih persamaan regresinya. Kita kan punya persamaan regresi tadi adalah ini nih. Y sama dengan ya min 0,19 plus 0,845 X1 plus 0,0324 X2. Nah, ini kita masukkan nilai X1-nya ke sini dikalikan 0,845. Kemudian kita masukkan juga nilai X2-nya di sini. Gimana ya? Saya coba pindahkan ke atas kali ya. Saya coba pindahkan ke atas, mungkin di sini biar lebih enak ngelihatnya. Oke, bentar saya coba pindahin ke atas, mudah-mudahan bisa.
Oke, ini persamaan regresinya ya, persamaan regresinya. Nah, ini kita akan coba hitung y hat-nya ya. Ini oke, ntar ini harus di lock dulu ternyata. Harus di lock dulu. Oke. Ini. Oke, ini samain ya. Ini saya pindahkan dulu nilai koefisiennya. X2-nya. Nih. Ya, ini kan persamanya nih, min 0,19 plus 0,845 plus 0,0324. Oke ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam y hat ini. Ya, caranya gini aja. Sama dengan gitu ya. Ini nih nilai ini. Nanti kita tambahkan ya, ini tambah gitu ya. Kurung buka yang nilai koefisien beta 1 dikalikan nilai X1 nih, kalikan nilai X1 sini gitu ya, kurung tutup tambah ya, ini nilai yang ini koefisien beta 2 dikalikan nilai yang ada di X2 gitu ya. Kan persamaannya Y sama dengan min 0,19 plus 0,845 X1 plus 0,032 4x2 ya. Jadi ini tinggal kita kalikan. Jadi ini nilai x1 dikalikan nilai ini koefisien beta 1-nya. Ya, ini 7 dikali 0,845. Yang ini yang beta 2 0,0324 dikali nilai x2-nya. Seperti itu. Jadi ini nilainya, penduganya. Ya, ini nilai prediksinya adalah 5,86. Nilai actualnya adalah 6 gitu ya. Nanti berarti kita dapetin errornya gitu, selisih dari pendugaannya. Jadi diduga nilai Y-nya 5,86, kenyataannya 6, berarti kan ada selisih, di situ ada error. Ya, ini kalau udah ketemu satu seperti ini, tinggal kita tarik aja ke bawah seperti ini. Ya, seperti itu. Oke. Oh ya, sorry, ini harus di lock dulu tadi ya, karena ini supaya nggak turun ke bawah. Sorry. Ini sebelum saya tarik ke bawah, karena nilai ini nanti supaya nggak pindah. Ini saya kunci dulu pakai F4 ya. Kunci pakai F4. Kemudian yang koefisien beta 1-nya pun saya kasih F4. Yang koefisien beta 2-nya pun saya kasih F4. Ya, tujuannya supaya dikunci, di lock. Dia nggak turun ke bawah, nggak pindah. Jadi kalau ditarik seperti ini, nah, seperti itu. Ya, ini jadi sama. Ya, ini kan ya nilai min 0,19 plus 0,845 dikali 7 tambah 0,03 dikali 4 ya. Yang bawah ini berarti dari min 0,19 plus 0,845 dikali 9 tambah 0,03 dikali 6 dan seterusnya sampai ke bawah. Gitu ya. Nah, sekarang ini kita pengen tahu ininya, errornya, sisaannya gitu ya. Sisaan dari prediksi sama actualnya. Ini kan prediksinya. Ya, pasti ada selisihnya kan, ini ada selisihnya. Semakin besar selisihnya berarti model regresinya semakin buruk. Semakin kecil selisihnya semakin baik. Ya, berarti nilai yang actual ini kita kurangi nilai dugaannya. Gitu, gampang ya. Ya, jadi ini kita hitung selisihnya, errornya, ya nilai actual dari Y kita kurangi dengan nilai pendugaan dari Y ya, Y hat-nya. Ini nilainya, jadi tinggal kita tarik aja ke bawah seperti ini. Nah, untuk bisa, namanya juga sum square error, berarti jumlah kuadrat dari errornya. Berarti ini kita kuadratin. Nih, nilai ini kita kuadratin. Ini kita kuadratin. Ini kuadrat ya. Nah, seperti ini. Kita kuadratkan nilainya, tinggal kita tarik ke bawah. Oke, satu lagi, kelewat. Nah, kita sudah punya sekarang nilai sum square errornya. Tinggal kita jumlahin aja. Tinggal kita jumlahkan. Gini. Nah, ini ya. 1,316. Kita balik lagi ke modul. Lihat ya rumusnya.
Untuk mendapatkan nilai T hitung adalah nilai koefisien beta regresi, ya beta 1, beta 2 kita bagi dengan standar error ya beta 1 maupun juga beta 2-nya, di mana standar error koefisien regresi tadi harus kita bisa peroleh ketika kita mengetahui berapa sih standar error dari Y-nya ya berdasarkan variabel X yang diketahui. Untuk bisa mendapatkan nilai standar error variabel Y, maka kita harus menghitung ini dulu. Harus menghitung ini dulu, sum square error. Ya, sum square error diperoleh dari yang pertama tadi kita hitung dulu nilai Y hat-nya, nilai penduga untuk Y-nya berdasarkan persamaan regresinya. Terus kita kurangi antara nilai Y actual dikurangi dengan nilai Y prediction-nya. Ya. Selisihnya, selisih errornya, ya selisih atau errornya kita kuadratkan. Itulah yang disebut sum square error gitu ya. Nanti sum square error ini kita bagi dengan n min k tambah 1. N adalah banyaknya data, k adalah variabelnya ada berapa ditambah 1. Ya, ini saya tinggal kebawain aja. Oke. Nah, ini tadi tabel ya. Tabel ini tadi saya udah demonstrasikan gimana cara menghitungnya. Ini adalah sum square error kita ya. Nih, yang ini nih. Oke, tadi udah saya tampilkan gimana cara menghitungnya. Nah, sum square error sudah diketahui nilainya 1,317. Sum square regression nanti kita gunakan untuk di uji F ya. Nah, sekarang kita tinggal hitung nih. Berapa sih standar error untuk variabel Y-nya? Dengan nilai X diketahui, maka masukkan rumusnya. Ini akar dari 1,317 dibagi n-nya kan 12 dikurangi k adalah variabel bebas kita ada berapa? Variabel bebas kita ada 2, X1 dan X2. Jadi 12 kurangi, kerjakannya dalam kurung dulu, k tambah 1, 2 tambah 1, 3 ya. Jadi 12 dikurangi 3 12 dikurangi 3 berapa? Kemudian baru 1,317 dibagi hasil yang bawah ini baru diakarkan. Ya, kalian boleh coba, hasilnya adalah 0,38. Coba hitung sendiri ya, harus seperti ini nilainya, tepat seperti ini. Nah, tadi di rumus juga ada R X1 X2 ya. Lihat lagi rumusnya. Ya, di sini ada rumus ya R X1 X2. R itu adalah simbol untuk korelasi ya. Jadi kita harus hitung dulu koefisien korelasi X1 sama X2. Ya. Koefisien korelasi X1 X2 ya, kalau pengen cara cepatnya kita bisa gunakan fungsinya adalah ini. Pearson ya, bisa Pearson bisa Corel. Ya, contoh di sini misalnya katanya X1 X2 adalah min 0,0261. Dari mana ya ini? Ya, ini kita coba ya. Saya hitung di atasnya deh ya. R X1 X2. Berapa sih nilainya? Pakai Pearson, sama dengan Pearson karena penemunya adalah Carl Pearson. Kurung buka ya. Kita blok nilai X1 seperti ini. Titik koma, kita blok lagi nilai X2-nya. Seperti ini ya. Tuh. Pearson, array satunya adalah nilai-nilai X1, terus titik koma, kita blok lagi array yang keduanya adalah nilai X2. Nilainya adalah min 0,03 ya, dibulatkan min 0,03. Oke, tadi kita sudah dapatkan nilai korelasinya ya dengan menggunakan Excel. Diperoleh nilai korelasinya adalah min 0,03 ya, seperti ini, min 0,03. Maka kita bisa sekarang masukkan nilai korelasinya ke dalam rumus. Mana rumusnya? Nih, ini kita masukkan ke dalam rumus. Jadi ini kita kuadratkan terlebih dahulu ya, kan 1 min korelasinya kita kuadratkan. Tadi kan min 0, berapa tadi? 0 berapa tadi ya? Ya pokoknya yang ini nih.
Tadi kalau saya min 0,03 ya. Jadi min 0,03 kita kuadratin dulu, jadi 1 dikurangi kuadratnya. Gitu ya. Nah, kita masukkan ke sini sekarang. Oke ya. Jadi nilainya tadi kan sudah kita dapat nih standar error untuk y-nya. Nih dari perhitungan yang sini nih. Nih ya, dari sum square errornya tadi itu. Kita dapat nilainya 0,38257 kan. Sekarang kita hitung untuk standar error untuk variabel B1-nya ya. Jadi 0,38257 dibagi ya sigma x1 kuadrat, itu udah ada nilainya ya. Ini juga sama ya, kita bisa tinggal hitung saja dikali 1 min tadi 0 min 0,03 kita kuadratin dulu berapa, terus baru 1 dikurangi hasil ini. Jadi di sini nilai standar error untuk variabel B1-nya adalah 0,0755. Yaitu untuk SB1-nya. Karena kan kita mau nguji variabel X1-nya. Gitu, kalau mau nguji variabel 2-nya berarti SB2. Ya, kita pengen tahu nih T hitungnya segini. T hitungnya 11,1869. Terus T tabelnya berapa? Ya, T tabelnya kita hitung aja pakai Excel, ketik aja sama dengan TINV ya, kurung buka 0,05, alfanya kita pakai 0,05, titik koma ya, ini derajat bebasnya adalah N-1. N adalah banyaknya data ya, 12 min 1 jadi 11. Pak, 1 dari mana? Itu udah ketentuannya. Jadi derajat bebasnya adalah N min 1, N kita 12 kurangin 1, 11. Jadi ketik aja di sini nih ya, misalnya di sinilah ya. Ya misalnya T tabel berapa nih ya, berarti sama dengan TINV kurung buka 0,05 ya, to degree of freedom, derajat bebas ya. Tadi N min 1, 12 min 1, 11, berarti 11 gitu aja. Nah ini hasilnya ya, 2,2 gitu ya. Di sini kita dapat nilai T tabelnya adalah 2,2. Oke, nilai T hitung kita 11,1869 yang tadi yang di atas dihitung tuh. Nilai T tabelnya 2,2009 ya. Kita bisa menolak H0 ya, dan juga menerima hipotesis alternatif kita ya, H1 kita bisa diterima kalau T hitung kita lebih besar dari T tabel. Nah, karena di sini nilai T hitung kita untuk variabel X1 adalah 11,18, jauh lebih besar dibandingkan T tabel ya, 2,2, maka keputusannya adalah H1-nya diterima ya. Jadi X1 berpengaruh signifikan terhadap Y gitu ya. Jadi ini apa namanya, kalau kita punya penelitian ya Iya, itu kan baru yang Y X1 terhadap Y ya. Nanti keberlanjutannya ada yang X2 terhadap Y gitu. Nah, silakan dipelajari. Ada yang mau menjawab latihan untuk teman-teman A, B, C tadi ya, kalau tidak salah. Dipersilahkan ya. Ibu, maaf, untuk jam Andrek nanti habisnya pukul 9:50 ya, Bu. Soalnya jam 10 udah ada mata kuliah lain. Oh iya iya. Oke. Ini untuk bulan puasa mau mulai jam 8 atau jam 7.30 kalian? Tetap.
7.30 lagi saja ya, kalau misalkan sekiranya waktunya kurang ya untuk minggu berikutnya. Iya, boleh. Oke, kalau gitu nanti latihannya di-share di LMS saja ya, karena mungkin waktunya habis ya. Jadi latihannya seperti minggu lalu, Ibu buka LMS, silahkan kalian nanti masukkan hasil latihan kalian ke situ ya. Jadi berarti semua mahasiswa ya tidak maju satu-satu atau menjawab satu-satu seperti biasanya ya. Oke, ditutup kelompok 4. Oke, baik Ibu. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4. Oke, kita akhiri ya perkuliahan kita hari ini. Nanti silakan coba-coba latihannya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Semangat ya.